Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nadia. Saya Iwan. Hari ini kami akan mempresentasikan Pengaruh penambahan gelatin sisik ikan nila atau Oreochromis niloticus terhadap karakter fisik, kimia, dan sensori nori alternatif rumput laut Euchema cottoni. Topik bahasan kali ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan rancangan percobaan. Baik, saya akan memulai dengan apa yang melatar belakangi kami dalam memilih topik ini. Pertama-tama, dari observasi kami selama ini, kami menyadari bahwa harga nori relatif mahal. Ternyata, hal ini disebabkan merek-merek nori yang tersebar di Indonesia umumnya diimpor. Karena bahan baku pembuatan nori adalah rumput laut jenis Porphyra yang tidak bisa tumbuh di Indonesia. Sedangkan, terdapat rumput laut jenis Euchema cottoni yang melimpah di Indonesia dan memiliki potensi menjadi bahan baku nori. Namun, nori yang dihasilkan memiliki karakteristik film yang kurang kuat dan kompak. Kami juga menemukan kondisi di mana terdapat sisik ikan nila yang melimpah karena dibuang sebagai limbah. Padahal, sisik ikan ini mengandung kandungan kolagen yang tinggi. Kolagen ini dapat diekstrak menjadi gelatin yang terkenal akan sifatnya dalam membentuk edible film yang kuat dan kompak. Sehingga diharapkan gelatin sisik ikan nila ini dapat memperkuat struktur dari nori Euchema cottoni tersebut. Sehingga kami mendapat ide untuk menggunakan rumput laut jenis E. cottoni yang ditambah gelatin dari sisik ikan nila untuk dijadikan produk nori alternatif lokal. Berikut adalah 3 contoh gambar ilustrasi, yaitu produk nori lembaran. Salah satu penggunaan produk nori lembaran yaitu sebagai bahan untuk penggulung sushi, serta salah satu merek nori impor yang paling banyak beredar di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian kami adalah formulasi nori alternatif Euchema cottoni dengan penambahan gelatin sisik ikan nila cukup menjanjikan. Namun, belum diketahui pengaruh penambahan gelatin sisik ikan nila terhadap karakter fisik, kimia, dan sensori nori yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penelitian kami adalah memberikan tambahan informasi kepada masyarakat dan industri pengolahan pangan tentang pemanfaatan gelatin sisik ikan nila dalam pembuatan nori. Kemudian, kami berharap dengan nori yang dihasilkan akan memberikan alternatif nori yang lebih terjangkau dan sebagai variasi produk nori di Indonesia. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka terkait rumput laut jenis Euchema cottoni, sisik ikan nila, dan daun suji. Pada tahun 2014, Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia untuk jenis Euchema cottoni, di mana kadar karagenannya sekitar 54-73%, yang memungkinkannya menjadi bahan baku untuk pembuatan nori. Meskipun di beberapa studi literatur menunjukkan bahwa nori yang terbentuk dari rumput laut jenis ini menunjukkan karakteristik film yang kurang kompak dan kuat. Selain itu, terdapat pula data yang menunjukkan kandungan sisik ikan pada umumnya terdiri dari protein sebesar 27% dengan kandungan kolagen yang sangat tinggi. Namun, sisik ikan nila secara spesifik dipilih sebagai sumber kandungan kolagen menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, karena nilai dari ikan nila yang ekonomis. Serta, produksi ikan nila Indonesia menduduki posisi terbesar kedua secara global setelah Republik Rakyat Cina. Kolagen tersebut dapat diekstrak menjadi gelatin, di mana gelatin sisik ikan memiliki sifat pembentuk edible film. Terdapat pula studi yang dilakukan oleh Rianto et al. Tahun 2014 yang memformulasikan suatu produk layer film yang berbasis protein dari ikan nila.
Pada studinya menunjukkan bahwa edible film yang berbasis hewani memiliki karakteristik mekanik yang lebih baik daripada film berbasis polisakarida. Contohnya adalah dari rumput laut. Data terkait daun suji menunjukkan bahwa daun suji tidak memiliki komponen yang bersifat beracun, sehingga ekstrak klorofil daun suji aman digunakan untuk pengolahan pangan. Penambahan warna hijau dengan daun suji dapat dilakukan sehingga diperoleh nori alternatif dengan warna yang sebanding dengan produk komersial. Karena warna merupakan salah satu parameter yang penting dalam produk nori. Metode penelitian terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain waktu dan tempat, bahan dan alat, serta metode penelitian. Penelitian akan dilaksanakan sejak bulan Maret sampai Mei tahun 2020 di Laboratorium L2, Lantai 3, Gedung Ilmu dan Teknologi Pangan, IPB Dramaga, Bogor. Terdapat beberapa bahan yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Antara lain, rumput laut jenis Eucheuma cottoni, sisik ikan nila, daun suji, garam, gula, NaOH, HCl, serta Aquades. Sedangkan alat yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain food processor, cetakan nori 24x24 cm, tray dryer oven, tanur, cawan porselen, tensile strength tester, chromometer Minolta CR300, dan Reoner RE3305 merek Yamaden. Berikut adalah tahap pembuatan nori yang kami rujuk dari Rianto et al. 2014. Tahap pertama dalam pembuatan nori adalah pencampuran. Gelatin dan bubur Eucheuma cottoni dicampurkan dalam chopper selama 10 menit. Dalam pencampuran ini ditambahkan air, gula, garam, dan ekstrak cair suji. Setelah itu, dilakukan pencetakan dalam sebuah cetakan berukuran 24 cm x 24 cm dengan ketebalan 3 cm. Kemudian akan dikeringkan dalam kabinet dryer dengan suhu 50 derajat Celcius selama 20 jam. Kemudian akan dihasilkan produk nori alternatif. Rancangan perlakuan pada penelitian ini adalah perbedaan konsentrasi gelatin yang ditambahkan pada rumput laut Eucheuma cottoni. Konsentrasi yang digunakan adalah 1%, 3%, dan 5%. Penambahan tersebut akan dilihat pengaruhnya terhadap nori yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis rancangan lingkungan, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor, yakni konsentrasi gelatin sisik ikan nila untuk uji fisik dan uji kimia. Sedangkan untuk uji organoleptik menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan panelis yang berbeda-beda sebagai bloknya. Berikut adalah model matematis rancangan acak lengkap pada penelitian ini. Bentuk umum dari model matematis RAL YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ, dengan I sama dengan 3 konsentrasi gelatin yang digunakan. Kemudian J sama dengan banyaknya ulangan atau 5 kali, YI sama dengan hasil pengamatan pada perlakuan ke I pada ulangan ke J. Mu sama dengan nilai rata-rata umum, tau I sama dengan pengaruh terhadap pembuatan nori pada taraf ke I. Epsilon IJ adalah error atau galat pada percobaan perlakuan ke I dan terletak pada ulangan J. Berikut adalah model matematis RAKL pada pengujian organoleptik yang dilakukan. Bentuk umum dari RAKL YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah BJ ditambah epsilon IJ, dengan I sama dengan ketiga perlakuan konsentrasi, J sama dengan 5 ulangan yang dilakukan, kemudian YIJ sama dengan pengamatan pada perlakuan I dan ulangan ke J. Mu sama dengan rataan umum, tau sama dengan pengaruh perlakuan dari 3 konsentrasi yang dilakukan, yaitu 1%, 3%, dan 5%. BJ sama dengan pengaruh kelompok dari 25 panelis yang berbeda.
kemudian epsilon sama dengan pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Untuk rancangan respon dan pengukuran dibagi menjadi 3 uji. Uji pertama yaitu untuk uji fisik. Terdapat 3 respon yang akan diukur, antara lain pengujian respon tensile strength akan dilaksanakan sesuai prosedur American Society for Testing and Material tahun 1989 menggunakan alat tensile strength tester. Parameter crunchiness akan diuji sesuai prosedur Rianto et al. Tahun 2014 menggunakan Rheoner RE3305 merek Yamaden. Sedangkan respon hue warna akan diuji sesuai prosedur SNI menggunakan Chromameter Minolta CR300. Sampel yang akan diuji adalah ketiga sampel nori alternatif yang dibuat, serta nori komersial sebagai pembanding untuk melihat sampel mana yang memiliki karakteristik fisik yang paling mirip dengan nori komersial berdasarkan 3 parameter tersebut. Berikut ini contoh data pengolahan untuk uji fisik parameter crunchiness atau hardness. Ketiga sampel dan nori komersial yang sudah diukur akan diolah lebih lanjut menggunakan software SPSS. Berikut data pada tabel 1 yang memuat hasil tabulasi parameter hardness dari nori alternatif dan nori komersial menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Hasil analisis data yang diperoleh dari kurva Rheometer akan ditabulasi menjadi nilai rata-rata, standar deviasi, dan subset signifikansi. Dari tabel ini, dapat terlihat bahwa penambahan gelatin sebesar 1% masih menunjukkan parameter hardness yang berbeda secara signifikan dengan nori komersial, karena berada pada subset yang berbeda. Sedangkan, penambahan gelatin sebesar 3% dan 5% sudah menghasilkan produk nori alternatif dengan parameter hardness yang tidak berbeda secara signifikan terhadap nori komersial. Kemudian yang kedua adalah uji kimia, berupa kadar air dan kadar abu sampel nori yang dihasilkan. Pengukuran kadar air dilakukan dengan metode SNI, yaitu dengan prinsip penguapan air dengan cara pemanasan sampai diperoleh berat yang konstan. Kemudian, kadar abu diukur dengan metode SNI, yaitu dengan mengkondisikan sampel pada suhu yang tinggi, atau sekitar 500-600 derajat Celcius, kemudian zat hasil pembakaran ditimbang. Berikut adalah contoh pengolahan data hasil uji kimia kadar air pada sampel nori. Pengukuran kadar air dilakukan dengan 5 kali ulangan. Kemudian, data yang diperoleh akan ditabulasikan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Dapat kita lihat pada tabel 5 bahwa perlakuan konsentrasi gelatin sisik ikan nila memberikan pengaruh kadar air yang berbeda nyata pada taraf signifikansi 5%. Penambahan gelatin 5% menghasilkan kadar air yang paling rendah atau sekitar 19,09%. Kemudian, kadar air tertinggi adalah dengan perlakuan gelatin 1%, sekitar 23,43% kadar airnya. Respon ketiga yang kami ukur adalah uji organoleptik terhadap produk nori yang dihasilkan. Pengujian ini dilakukan dengan uji kesukaan atau uji hedonik. Panelis diminta memberikan penilaiannya berupa angka 1 sampai dengan angka 5 terhadap parameter rasa, aroma, tekstur, dan warna. Kemudian data yang akan diperoleh ditabulasikan pada ANOVA atau Analysis of Variance untuk diperoleh preferensi konsumen terhadap produk nori yang dihasilkan. Berikut ini adalah contoh pengolahan data dengan parameter rasa pada produk nori yang dihasilkan. Dapat kita lihat pada tabel 5 bahwa perlakuan penambahan gelatin dengan 3 konsentrasi menghasilkan nilai rata-rata rasa yang berbeda nyata pada taraf signifikansi 5%. Perlakuan penambahan gelatin sebesar 3% menghasilkan nilai kesukaan konsumen yang paling tinggi, yaitu sekitar 3,74 dengan standar deviasi 0,71. Berikut adalah beberapa latar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan dalam penelitian kami. Demikian presentasi kami pada kali ini.
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara dan saudari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.